Sektor servis ini adalah perdana di tahun 2024, baik servis 1 dan juga servis 2. Namun ada beberapa informasi terkait servis 2 yang berada di restoran. Kemarin ada teman kita yang menghubungi saya bahwa beliau berada di Jeju dan sektornya fishing, namun kerjanya di restoran. Nah, bagaimana ini ceritanya? Kok bisa ya? Sektornya fishing tapi mendapat pekerjaan di restoran. Apakah ini benar? Kita saksikan videonya setelah yang satu ini. Berawal dari mimpi ingin bekerja di Korea, mendapatkan gaji besar, bisa beli rumah, bisa membahagiakan keluarga, merubah ekonomi di Indonesia. Namun gagal di tahun 2017 dengan nilai kurang 1 poin. Bangkit lagi di tahun 2018 dengan nilai terendah 185. Namun meskipun banyak perjuangan yang saya hadapi di Indonesia, perjuangan sesungguhnya itu ketika berada di Korea. Nah, jadi video kali ini bisa kita kutip bahwa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Jika kalian mau berjuang, maka di hari kemudian akan berhasil. Jadi awali kesuksesanmu mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya, dan selalu mendoakan buat teman-teman yang berada di Indonesia supaya cepat bisa terbang ke Korea dan bisa menikmati hasilnya dari jerih payahnya, perjuangannya, menghafal kosakata, ikut ujian dan menantikan SLC. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit cerita terkait teman kita yang berada di fishing, yang mana sudah bekerja di fishing namun dipindah pekerjaannya. Saya pindah kerja dari kapal baru 4 hari, disuruh pindah sama Sajang. Alasan kebanyakan orang ataupun tangkapannya sepi. Nah, sekarang saya sudah pindah pekerjaan, dapat pekerjaan baru di tambak, tapi saya dipekerjakan di restoran. Jadi Sajangnya ini mempunyai tambak namun juga mempunyai restoran. Tapi teman kita yang berada di fishing ini dipekerjakan di restoran. Bagus sekali Mas ini. Sangat bagus sekali menurut saya, karena tidak semuanya teman-teman yang berada di fishing dipekerjakan di restoran. Selanjutnya, tempat dan lokasinya itu berada di daerah Jeju, dan memberikan informasi saya kerja di restoran 12 jam kerja, hitungannya gaji mati basic nodongbu. Nah, ini basic nodongbu ini masih lumayan Mas, daripada nanti teman-teman Masnya ini kerja di fishing ya. Nanti kalau teman-teman mendapatkan fishing dan majikannya ditambah, mempunyai restoran, dipekerjakan di restoran, ini tentunya cukup lumayan bagus. Karena apa? Tidak berada di laut dan tidak berada di tambak. Mungkin pekerjaannya di restoran cukup lumayan lebih ringan dibandingkan pekerjaan di fishing ya. Meskipun ini jam kerjanya lebih panjang, menurut saya ini bagus sekali. Lanjut kita lihat ceritanya. Dan beliau ini berada di restoran, untuk kerjanya nyaman tapi tidak kepanasan, tapi kerjanya sering pali-pali. Ini sudah wajar kalau pali-pali teman-teman, di mana-mana pekerjaan ataupun hotel, baik hotel maupun manufaktur, shipbuilding dan semuanya itu saya rasa sama untuk pali-pali ini. Hanya bisa caranya Sajang ini untuk menyuruh kita pali-pali seperti apa. Meskipun di pabrik saya juga sama, meskipun manufaktur ada juga pali-pali. Kebanyakan tempat wisata kalau di Jeju, jadi restoran sering ramai pengunjung ya. Kalau Jeju itu kan tempat wisata. Sudah saya pernah katakan ataupun sering saya mengatakan bahwa restoran ataupun servis 2 di terkait hotel dan juga restoran ini kebanyakan di tepi pantai atau tempat-tempat wisata, di mana di tempat tersebut ada hotel dan juga restoran dan pengunjungnya banyak. Kemungkinan besar ini pekerjaannya juga lebih banyak dibandingkan di perkotaan yang jauh dari kerumunan orang. Contohnya di kota Chonan itu juga banyak, namun hanya akhir pekan aja yang selalu ramai, ataupun hari biasa tidak terlalu ramai. Tapi kalau di tempat wisata saya rasa
restoran dan juga perhotelan ini cukup lumayan ramai karena banyak pengunjungnya. Menurut sampean gimana kalau fishing tapi kerja di lain SLC? Nah, SLC-nya fishing tapi kerjanya di restoran. Kalau menurut saya bagus saja. Menurut saya bagus saja Mas ini ya. Karena di kerja restoran susah untuk adaptasi tentang bahasa. Ya ini memang kalau adaptasi terkait bahasa di restoran ini memang sulit sekali ya. Tapi dengan seringnya kita belajar atau seringnya berkomunikasi, ini lama-kelamaan kita bisa bahasa Mas. Bisa langsung sama sajangnya langsung, malah bagus ini. Perbedaan bahasa ini memang membuat kita kesulitan ya. Terkadang sajang bisa marah jika kita disuruh tidak sesuai dengan apa yang disuruh oleh sajang. Sedikit demi sedikit ya, pelajari apa yang ada di kerjaan di situ dan alhamdulillah nyaman di sini. Alhamdulillah Mas, terima kasih nyaman kalau di situ ya. Saya punya sajang baik, tidak pernah berkata kasar, main tangan seperti setiap hari makan dengan sajang ataupun samonim ya. Mandornya ya, ini bagus sekali mendapatkan sajang. Bagus Mas, semoga Masnya sukses. Jadi untuk yang terakhir ada himbauan dari Masnya ini, kalaupun teman-teman nanti sektor fishing, restoran maksudnya servis terkait restoran ataupun hotel, disarankan untuk sending di Jeju, karena Jeju itu banyak pengunjungnya, baik itu wisata asing itu banyak pengunjungnya. Jadi kemungkinan besar kalau Jeju SLC-nya juga bisa dikatakan lebih cepat ya dibandingkan daerah lain. Tempat wisata seperti Busan, Jeju, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do seperti tempat saya ini juga banyak wisata yang datang. Di Jeju saya banyak bertemu sajang-sajang restoran yang disuruh carikan orang Indonesia. Nah ini poin bagus buat teman-teman. Insya Allah nanti kalau sudah lulus servis 1 ataupun servis 2, servis 2 ini tentunya servis 2 di sektor perhotelan ataupun restoran bisa sending ke Jeju. Nah mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi teman kita ini berada di SLC Fishing namun pekerjaannya di restoran. Servis 2 sudah jelas ya, sudah ada pekerjaannya dan sudah ada teman kita yang bekerja di servis 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.